Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023. Tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, sudahkah Anda memiliki tools atau GPS atau indikator yang bisa membantu Bapak Ibu dalam bertrading saham? Jika belum, maka di sini saya ingin memperkenalkan indikator saham lokal Gaptek, di mana indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya, di sini ada fasilitas panah naik dan panah turun, di mana panah naik dan panah turun ini adalah salah satu indikator entry point dan exit point. Kemudian ada fasilitas area persimpangan atau harga murah, lalu ada fasilitas support dan resisten, serta kini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi naik dan bisa menghindari saham-saham yang berpotensi turun dalam waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini kami buat di awal pembukaan market sesi 2, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite hari ini pada grafik harian. Di awal pembukaan sesi 2, IHSG melemah 0,5% di level 6.673,1. Berdasarkan indikator dapat kita lihat Bapak Ibu, kemarin IHSG muncul panah turun, di mana panah turun ini adalah indikator exit point. Dan dapat kita lihat, kemarin IHSG juga sudah closing di bawah area persimpangan di bawah level 6.730. Artinya, hari ini IHSG sudah confirm downtrend. Jika kita perhatikan lebih detail, apabila hari ini IHSG break support bawah atau closing di bawah level 6.700, maka IHSG berpotensi untuk semakin turun menuju ke area support di bawahnya di 6.560 hingga 6.530. Nah, dapat kita lihat Bapak Ibu pada grafik mingguan IHSG juga masih downtrend, di mana setelah IHSG menguat di area persimpangan atau area harga murah, IHSG masih belum mampu menembus dan belum mampu closing di atas area persimpangan, namun kembali koreksi turun. Pada grafik mingguan pun, minggu lalu dapat kita lihat muncul panah turun. Jika IHSG masih bertahan di bawah level 6.860, maka IHSG berpotensi untuk semakin turun menuju area support di bawahnya di 6.560 hingga 6.540. Baik, saya kembalikan lagi pada grafik harian. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah confirm downtrend. Next kita ke INCO. INCO atau VEL Indonesia Tbk hari ini pada grafik harian di pembukaan sesi kedua, INCO melemah 0,4% di harga Rp6.675 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat INCO saat ini berada di area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu. Adapun area harga murah pada INCO berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di 6.650 sampai dengan 6.500.
Jika Inco closing di bawah harga 6.500, maka Inco confirm downtrend dan kami sarankan untuk cut loss karena Inco berpotensi semakin turun menuju ke area support di bawahnya di 6.300 sampai dengan 5.900. Namun selama Inco mampu bertahan di atas harga 6.500, maka Inco masih berpeluang untuk kembali naik menuju target terdekat di 7.100. Nah, ketika indikator menunjukkan kepada kita suatu emiten berada di area harga murahnya seperti Inco saat ini, maka Bapak Ibu tidak perlu takut untuk entry. Yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur. Jika market sesuai dengan yang kita harapkan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang murah atau harga di ujung bawah. Nah, di luar sana begitu banyak trader yang masih mencari bagaimana bisa mendapatkan harga yang murah atau harga di ujung bawah. Dengan bantuan indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu bisa lebih mudah menemukan peluang-peluang saham yang berada di harga murahnya. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Inco ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga lumayan besar. Dari segi finansial perusahaan, laba bersih Inco pada kuartal 1 2023 meningkat dibandingkan dari tahun 2022 pada periode yang sama. Dari awal Mei, asing terus akumulasi pada Inco, dan dari awal Mei, lokal juga terus akumulasi pada Inco dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 6.943. 6.943 kurang lebih masih berada di atas sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Inco hari ini. Inco berada di harga murah. Next kita ke BBTN. BBTN atau Bank Tabungan Negara Persero Tbk hari ini pada awal pembukaan sesi kedua, BBTN menguat 0,4% di harga Rp1.330 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, dapat kita lihat dengan jelas bahwa BBTN hari ini masih uptrend ya Bapak Ibu. Indikator menginfokan kepada kita bahwa BBTN confirm uptrend sejak tanggal 10 Mei 2023 yang lalu. Dan sejak confirm uptrend hingga hari ini BBTN terus menguat. Jika BBTN mampu closing dan bertahan di atas area resisten di atas level 1320, maka BBTN berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat berikutnya di 1425. Apabila BBTN mampu breakout resisten, maka Bapak Ibu masih bisa numpang naik atau numpang beli sebagian dengan target terdekat di 1425. Jika BBTN tidak mampu breakout resisten, ada potensi koreksi menuju ke area support terdekat di 1300 hingga ke area harga murah di 1265 hingga 1245. Jika BBTN closing di bawah harga 1245, maka BBTN confirm downtrend dan berpotensi turun lebih dalam menuju ke area support bawah di 1150. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBTN ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, laba bersih kuartal 1 2023 pada BBTN meningkat dibandingkan dengan laba di tahun 2022 pada periode yang sama. Asing 2 hari terakhir akumulasi pada BBTN, dan dari awal Mei, lokal juga sudah akumulasi pada BBTN dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1295. 1295 kurang lebih berada di bawah sini Bapak Ibu. Demikianlah tren BBTN hari ini. BBTN masih uptrend. Next kita ke INDF. INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk hari ini di pembukaan sesi kedua INDF melemah 0,7% di harga Rp6.675 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, INDF trennya masih uptrend meskipun terkoreksi turun. Dapat kita lihat Bapak Ibu, sebelumnya INDF belum mampu breakout resisten di atas harga 6.900, lalu terkoreksi turun menuju ke area support terdekat di 6.650. Jika harga 6.650 ini mampu ditembus oleh INDF, maka INDF berpotensi koreksi menuju area support di bawahnya di 6.550 hingga 6.500.
Jika INDF tidak mampu menembus di bawah harga 6.650, maka INDF berpotensi untuk kembali menguat menuju target terdekat di resisten 6.900. Adapun area persimpangan atau area harga murah untuk INDF berdasarkan indikator yaitu di 6.425 hingga 6.325. Jika INDF closing di bawah harga 6.325, maka INDF confirm downtrend dan berpotensi turun lebih dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, INDF ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih INDF pada kuartal 1 2023 meningkat 11,28% dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Dari awal Mei, lokal juga sudah mulai akumulasi pada INDF dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 6.696. Kurang lebih berada di harga saat ini Bapak Ibu. Demikianlah tren INDF hari ini, INDF masih uptrend. Next kita ke KLBF. KLBF atau Kalbe Pharma Tbk hari ini di awal pembukaan sesi kedua KLBF ditutup di harga Rp2.110 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, KLBF sudah muncul kode up dari tanggal 27 April 2023 yang lalu. Di sini ditandai dengan munculnya panah naik, panah hijau dan biru, lalu pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Saat ini KLBF berada di area persimpangan atau area harga murah Bapak Ibu. Ketika indikator menunjukkan suatu emiten berada di persimpangan atau harga murahnya, maka Bapak Ibu sudah boleh untuk entry. Jangan takut untuk entry, yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur. Ketika market sesuai dengan yang kita harapkan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang murah atau harga di ujung bawah. Adapun area persimpangan atau area harga murah untuk KLBF yaitu di 2110 sampai dengan 2060. Silakan cut loss apabila KLBF closing di bawah harga 2060 karena jika KLBF closing di bawah harga 2060 maka KLBF confirm downtrend dan berpotensi turun lebih dalam menuju support bawah di 2010. Selama KLBF mampu bertahan di atas harga 2060, maka KLBF berpotensi untuk naik lebih tinggi menuju target terdekat di 2170. Jika target terdekat di 2170 ini mampu ditembus oleh KLBF, maka KLBF berpotensi untuk semakin naik menuju target berikutnya di 2350. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, KLBF ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Berdasarkan rilis laporan keuangan, laba bersih KLBF pada kuartal 1 2023 meningkat dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Kamis minggu lalu, asing akumulasi pada KLBF dengan volume yang lumayan besar. Sedangkan dari awal Mei, lokal lebih banyak distribusi, namun juga sudah ada yang akumulasi dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 2076. Kurang lebih berada di sini Bapak Ibu, di area persimpangan atau area harga murah. Begitu enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS atau petunjuk arah, sehingga Bapak Ibu tidak bingung kapan waktunya beli dan kapan waktunya jual, karena ini loh sudah ada indikator yang membantu Bapak Ibu dalam bertrading di saham lokal. Demikianlah tren KLBF hari ini, KLBF di area persimpangan atau harga murahnya. Next kita ke UNVR. UNVR atau Unilever Indonesia Tbk hari ini pada awal pembukaan sesi kedua UNVR menguat 2,3% di harga Rp4.500 per lembarnya. Nah, saya perbesar dahulu supaya lebih jelas. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, UNVR saat ini trennya masih uptrend ya Bapak Ibu. Dapat kita lihat di sini sebelumnya pada tanggal 27 April 2023, UNVR muncul panah naik, di mana panah naik adalah salah satu indikator entry point dan UNVR sudah mampu closing di atas area persimpangan. Artinya, pada tanggal 28 April 2023, UNVR sudah dinyatakan confirm uptrend. Setelah confirm uptrend, dapat kita lihat UNVR masih mengalami konsolidasi atau sideways Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin memiliki saham UNVR masih aman untuk entry di harga saat ini di 4.500.
Jika UNVR mampu closing di atas area resisten di atas harga 4.500, maka UNVR berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke target terdekat berikutnya di 5.050. Adapun area persimpangan atau area harga murah untuk UNVR yaitu di 4.290 hingga 4.200. Jika UNVR koreksi turun dan closing di bawah harga 4.200 sebagai area support kuat di sini, maka UNVR confirm downtrend. Kami sarankan Bapak Ibu untuk cut loss karena UNVR berpotensi untuk turun lebih dalam menuju area support bawah di 3.970. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, UNVR ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Asing memang belum menunjukkan tanda-tanda akumulasi pada UNVR. Dari awal Mei, lokal sudah banyak akumulasi pada UNVR dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 4.432. Kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren UNVR hari ini, UNVR masih uptrend. Nah Bapak Ibu, bagaimana? Sangat mudah bukan menggunakan indikator saham lokal Gaptek? Kita bisa mengetahui dengan jelas emiten mana yang masih uptrend, kemudian kita tahu batas cut loss-nya, kita tahu target terdekatnya, kita tahu area persimpangan atau area harga murahnya. Sehingga Bapak Ibu terhindar dari membeli saham yang sedang downtrend dan terhindar membeli saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Bapak Ibu boleh incip-incip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan trading Bapak Ibu di rumah. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit!